semuanya, ini saya Heri. Nah, topik video hari ini adalah kajian lingkungan hidup. Kajian lingkungan hidup adalah pola ilmiah pokok di Universitas Tadulako yang ditetapkan dalam rapat Senat Unpad pada 17 Oktober 1981. Pola ilmiah pokok adalah warna keilmuan yang dikembangkan pada suatu perguruan tinggi, di mana pengembangan warna keilmuan itu didasarkan pada potensi yang khas pada suatu daerah, di tempat mana perguruan tinggi berdiri. Nah, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya, dan makhluk hidup yang termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Kemudian yaitu hubungan antara ilmu lingkungan dan ekologi. Ilmu lingkungan merupakan studi interdisipliner tentang hubungan antara manusia dengan organisme lain dan lingkungan fisik yang tidak hidup. Nah, berbicara tentang ilmu lingkungan, mungkin kalian terpikirkan tentang ekologi. Ya, ekologi dan ilmu lingkungan memang saling berkaitan, dan banyak orang seringkali menyamakan ilmu lingkungan dengan ekologi. Namun, yang lebih tepat adalah ekologi merupakan dasar dari ilmu lingkungan, atau ilmu lingkungan merupakan aplikasi dari ekologi. Ilmu lingkungan lebih luas dari ekologi. Nah, ekologi adalah ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan sesamanya dan dengan benda-benda mati di sekitarnya. Kemudian yaitu prinsip-prinsip ilmu lingkungan. Yang pertama adalah konservasi energi, kedua pengubahan energi, ketiga sumber daya, keempat penjenuhan, kelima dua jenis sumber daya, keenam persaingan individu dan spesies, ketujuh kemantapan keanekaragaman, kedelapan habitat, kesembilan keanekaragaman komunitas, kesepuluh biomasa dan produktivitas, kesebelas kemantapan sistem, kedua-belas adaptasi, ke-13 keanekaragaman biologi, dan yang terakhir adalah prinsip keteraturan populasi. Selanjutnya yaitu pendekatan ilmu lingkungan. Yang pertama yaitu homeostasis. Organisme yang hidup secara individu maupun sebagai kelompok pada suatu lingkungan hidup mempunyai mekanisme pengatur diri sendiri. Nah, sistem biologis mempunyai kecenderungan untuk mempertahankan diri dari perubahan dan tetap dalam keadaan seimbang. Mekanisme tersebut disebut sebagai homeostasis. Yang kedua yaitu energi. Energi mempengaruhi seluruh struktur kehidupan. Energi menjadi sumber penggerak kehidupan dan energi menentukan batas-batas terjadinya kehidupan di bumi. Yang ketiga yaitu kapasitas. Bumi mempunyai kapasitas atau daya dukung tertentu untuk dapat menyokong kehidupan dengan baik. Jumlah manusia tidak dapat bertambah terus tanpa batas. Begitupun jumlah makanan yang dapat disediakan bagi manusia juga terbatas. Jumlah energi terbatas dan kapasitas bumi untuk menampung limbah juga terbatas. Yang keempat adalah simbiosis. Organisme atau spesies yang berbeda yang hidup bersama secara saling menguntungkan disebut sebagai simbiosis. Pada tingkat interaksi yang tinggi, bahkan keduanya harus hidup secara bersama, secara saling menguntungkan. Yang kelima yaitu sistem. Secara umum, agar suatu sistem dapat berfungsi, maka terjadi sejumlah interaksi di dalamnya. Apabila salah satu bagian terganggu, maka akan mempengaruhi bagian lainnya, yang berarti mempengaruhi pula keseluruhan sistem. Nah, yang keenam adalah model. Penggunaan model bisa dilakukan untuk mempelajari suatu sistem kehidupan ataupun pengelolaan suatu lingkungan. Melakukan sesuatu secara langsung kepada sistem lingkungan yang besar dengan cara coba-coba dapat berakibat fatal. Sehingga untuk mengurangi resiko yang besar, studi dengan penggunaan model sangat lazim dilakukan.
Berikutnya yaitu prinsip-prinsip etika lingkungan. Prinsip etika lingkungan dirumuskan dengan tujuan untuk dapat dipakai sebagai pegangan dan tujuan bagi perilaku manusia dalam berhadapan dengan alam. Yang pertama yaitu prinsip sikap hormat terhadap alam, prinsip tanggung jawab, prinsip solidaritas, prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam, prinsip tidak merugikan, prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam, prinsip keadilan, prinsip demokrasi, dan yang terakhir yaitu prinsip integrasi moral. Selanjutnya adalah komponen-komponen lingkungan. Komponen lingkungan yang pertama yaitu dalam aspek fisik kimia. Aspek fisik kimia mencakup iklim, kualitas udara dan kebisingan, hidrologi, dan tanah. Kemudian itu dalam aspek biologi. Komponen lingkungan biologis yang juga disebut sebagai dengan istilah lingkungan biotik merupakan semua makhluk hidup yang berada di sekeliling manusia. Menurut fungsinya, makhluk hidup bisa diklasifikasikan menjadi 3, yakni produsen yang merupakan makhluk hidup yang bisa memproduksi atau menghasilkan makanan sendiri. Yang kedua, konsumen, yaitu makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Dan yang terakhir yaitu dekomposer, yaitu makhluk hidup yang memiliki tugas menguraikan jasad makhluk hidup lainnya yang telah mati. Berikutnya adalah dalam aspek sosial ekonomi. Aspek sosial terkait dengan pengaruh pembangunan infrastruktur bidang cipta karya kepada masyarakat pada taraf perencanaan, pembangunan, maupun pasca pembangunan atau pengelolaan. Pada taraf perencanaan, pembangunan infrastruktur permukiman seharusnya menyentuh aspek-aspek sosial yang terkait dan sesuai dengan isu-isu yang marak saat ini, seperti pengentasan kemiskinan. Berikutnya itu dalam aspek sosial budaya. Unsur sosial budaya yaitu lingkungan sosial dan budaya yang dibuat manusia yang merupakan sistem nilai, gagasan, dan keyakinan dalam semua aktivitas dan karakternya sebagai makhluk sosial. Kehidupan masyarakat dapat mencapai keteraturan berkat adanya sistem nilai dan norma yang diakui dan ditaati oleh segenap anggota masyarakat. Yang terakhir yaitu dalam aspek kesehatan masyarakat. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup sangat terkait erat dengan hak atas lingkungan hidup. Contohnya yaitu adanya ruang kajian lingkungan yang hijau sangat menyehatkan masyarakat kota. Selain berfungsi untuk dapat mencegah banjir, juga dapat berfungsi sebagai mengurangi polusi udara yaitu dan adanya tumbuhan atau pohon-pohon yang banyak yang menyerap udara kotor atau karbon dioksida menjadi udara yang bersih. Selanjutnya adalah Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Nah, undang-undang yang memuat tentang pengelolaan lingkungan hidup adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup diciptakan untuk menjaga kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain dan juga kelangsungan alam itu sendiri. Nah, pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 1 Butir 2 disebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Selanjutnya pada pasal 3 memuat tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, mencapai keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup, menjamin terpenuhnya
keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan, menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dan mengantisipasi isu lingkungan global. Dan selanjutnya itu kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat kental dengan budayanya, kita tidak bisa terlepas dengan kearifan lokal, termasuk dalam pengelolaan lingkungan hidup. Nah, contohnya yaitu subak di Bali. Masyarakat Bali memiliki sistem irigasi kuno yang mengairi sawah mereka, yang disebut dengan subak. Nah, subak sendiri adalah formasi berundak di sawah yang menjadi salah satu kunci budidaya padi di daerah dataran tinggi yang curam, seperti di lereng gunung. Dalam sistem subak, setiap petak sawah dialiri dengan air yang di dalamnya secara alami sudah terkandung berbagai unsur hara yang diperlukan tanaman untuk tumbuh. Air mengalir dari petak sawah menuju ke petak berikutnya, layaknya pola ritmis air yang dialirkan lewat lengan bambu. Kearifan lokal masyarakat Bali tersebut sudah diakui oleh UNESCO sebagai World Cultural Heritage. Sistem subak dianggap tidak hanya sekadar situs alam berbentuk materi, melainkan juga filosofi luhur yang perlu dilindungi. Berikutnya itu sistem sasi di Pulau Harapuru, Maluku Tengah. Sistem ini merupakan larangan untuk memanen sumber daya alam tertentu demi melindungi kualitas dan populasinya, baik berupa tumbuhan maupun binatang. Sistem ini meliputi sasi untuk laut, hutan, sungai, desa, dan sumber daya lainnya. Sistem sasi merupakan instrumen untuk mengatur distribusi manfaat atau hasil dari sumber daya alam secara seimbang. Sistem sasi adalah inisiatif kolektif masyarakat Harapuru yang dikendalikan melalui lembaga adat. Nah, yang terakhir adalah Pranoto Mongso di Jawa. Pranoto Mongso merupakan aturan waktu musim yang digunakan para petani di pedesaan. Aturan tersebut didasarkan pada naluri dari leluhur yang dipakai sebagai dasar untuk mengelola pertanian. Maka itu, Pranoto Mongso memberi arahan kepada petani untuk bercocok tanam dengan cara mengikuti tanda-tanda alam dalam mongso yang bersangkutan, sehingga pemanfaatan tanah oleh petani sifatnya terukur. Nah, kemudian yaitu kearifan lokal di Sulawesi Tengah. Contoh yang pertama yaitu Pangale. Masyarakat Sulawesi Tengah mengenal sistem Pangale atau wilayah yang tidak boleh digarap karena fungsinya yang dilindungi dan melindungi perkebunan dan perkampungan mereka atau karena dianggap sebagai tempat keramat. Pangale biasanya berada di puncak gunung atau ketinggian di atas 40 derajat. Bagi yang membuka lahan di wilayah tersebut akan mendapat sanksi dari masyarakat berupa teguran maupun denda. Konsep Pangale ini diterapkan di beberapa wilayah di Sulawesi Tengah, yaitu oleh suku Teijo di Desa Sipayo, Kabupaten Parigi Motong, masyarakat di Desa Pawel 2, Kabupaten Donggala, komunitas Saluan di Lembah Tompotika, Kabupaten Banggai, Kabupaten Morowali, dan oleh masyarakat adat Kepulauan Kagean, Kabupaten Tojo Una-Una. Berikutnya itu kearifan lokal masyarakat Kaili. Masyarakat nelayan pesisir Danau Lindu menangkap dengan teknologi sederhana, yaitu pukat atau jaring, dan pancing atau kipu atau perangkap ikan. Selain itu, untuk menjaga eksistensi Danau Lindu, diberlakukan pantangan atau tabu menangkap ikan pada masa atau waktu tertentu yang disebut sebagai masa ombo. Masa ombo biasanya diberlakukan ketika ada salah satu keluarga Madika atau bangsawan dan keluarganya
meninggal dunia dan juga merupakan keputusan hasil musyawarah. Nah, itu tadi video pembahasan mengenai kajian lingkungan hidup. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Bye.